Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puja Kurnia Loka dengan NIM 4223011 dari Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Video kali ini saya tujukan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Fajri Ahmad. Dalam video kali ini akan berisikan sebuah pidato ataupun ceramah dari saya dengan judul yang saya rangkum dalam sebuah pantun. Dayang Melayu duduk sejajar di atas papan. Marilah kita belajar, itulah judul ceramah yang akan saya sampaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya. Karena itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Apakah karunia yang sangat berharga itu? Yaitu akal. Dengan akal, seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat mempergunakan akalnya dengan baik. Dan untuk mencapai keilmuan tersebut, seseorang hendaklah ia belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap orang muslim dan muslimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau kita telaah lebih lanjut, surah itu bukanlah perintah langsung untuk sholat, bukanlah perintah langsung untuk zakat. Namun perintah tersebut adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kamu. Hal ini menandakan bahwa belajar dengan cara membaca adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang belajar, sebelumnya kita harus tahu apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan pelatihan dan pengalaman. Dalam arti kata, kalau kita bodoh mau berubah menjadi pintar, haruslah belajar. Kalau kita miskin mau berubah menjadi kaya, haruslah belajar. Kalau kita rakyat biasa ingin menjadi penguasa atau pejabat, haruslah belajar. Jadi, singkat kata, siapa yang ingin sukses dunia dan di akhirat, hendaklah ia belajar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak B.J. Habibie bisa membuat pesawat karena ia belajar. Para guru-guru kita, dosen-dosen kita bisa memberikan kita keilmuan dan pengetahuan karena sebelumnya mereka belajar. Kita berada di sini, kita berada di sekolah, kita berada di pondok pesantren, berada di universitas. Tujuan kita hanya satu, yaitu belajar. Oleh karena itu, dimanapun tempat kita berada, hendaknya lah kita selalu belajar dan belajar. Belajar atau menuntut ilmu tidak ada batas usia dan tidak ada batas waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagaimana syair menyatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari pidato singkat saya ini yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradad dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang sukses di dunia, hendaklah ia belajar. Siapa yang sukses di akhirat, hendaklah ia belajar. Siapa yang sukses di dunia dan di akhirat, hendaklah ia belajar. Karena belajar ini teman-teman, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, hendaklah kita belajar. Jadikanlah setiap orang yang kita temui sebagai guru dan jadikanlah setiap apa yang kita alami sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan demikian, kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.